Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan seluruh saudaraku yang baik. Kita mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan bahwa pagi ini kita masih membuka mata dan dipercaya untuk tetap menjalani kehidupan. Firman Tuhan menyatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Saudaraku, siapakah sosok yang paling dihormati setelah Allah? Tidak ada yang lain kecuali orang tua. Merekalah yang patut menerima hormat dari setiap anaknya. Rasa hormat menunjukkan pengakuan bahwa orang tualah yang memungkinkan kita hadir di dunia ini, dan cinta kasihnya lah yang sehari-hari menemani kehidupan seorang anak. Dalam setiap budaya, tindakan rasa hormat kepada orang tua diungkapkan dengan berbagai bentuk. Ada yang mencium tangan ayah dan ibunya sebelum pergi ke sekolah, ke tempat kerja, atau kemanapun. Demikian pula dilakukan pada saat pulang dari tempat tertentu. Tangan mewakili simbol belayan kasih sayang. Karena itu mencium tangan, tanda menghormati belayan kasih orang tua. Ada juga rasa hormat anak diungkapkan dengan sungkeman, biasanya di hari raya atau tahun baru. Dan belakangan banyak pengantin pasangan Kristen melakukan sungkeman di momen pemberkatan nikah untuk menyatakan rasa hormat dan permohonan restu. Penolakan atas keberadaan cinta kasih orang tua dalam budaya manapun sebuah tindakan tidak terpuji, bahkan dikategorikan durhaka, sebuah kesalahan besar. Belakangan kita terhenyak dengan berita-berita mencerminkan lunturnya rasa hormat kepada orang tua. Salah satu contoh, anak yang tega menggugat ayahnya sendiri ke meja pengadilan. Pada usia sang ayah berusia 85 tahun. Dan itu gara-gara perebutan mobil. Miris. Kita generasi tua pernah belajar dari kisah Malin Kundang. Meski itu berupa kisah rekaan, tapi punya pesan mendidik kepada setiap anak, bahwa Allah tidak berkenan atas anak yang menolak dan menyangkali keberadaan orang tuanya. Ayah atau ibu semiskin apapun dan serendah apapun status sosialnya, merekalah yang mendatangkan kita di dunia ini. Karena itu jangan malu dengan orang tua sendiri dan tidak boleh menyakiti hati mereka. Alkitab menaruh posisi istimewa sosok orang tua. Setelah kita dipanggil mengasihi Allah, lalu kita diminta mengasihi sesama. Sedangkan sesama yang paling utama dan pertama adalah ayah ibu. Kita melihat saking istimewanya orang tua
maka rasa hormat kepada mereka ikut menentukan usia seseorang. Tuhan memberikan panjang umur. Mengapa tidak menghormati akan menjadikan seseorang tidak panjang umur? Karena orang yang tidak hormat kepada orang tua adalah orang yang melupakan cinta kasih yang telah dinikmatinya. Ia melalaikan kewajiban utama dalam relasi antar manusia. Dan jelas, relasi sosial yang buruk, apalagi dengan orang tua, berakibat pada adanya ketidaktenangan batin, kesombongan diri, dan hati yang tidak punya rasa terima kasih. Yakinlah, orang yang demikian tidak sehat, baik tidak sehat rohani maupun jasmaninya. Jika tidak menghormati orang tuanya, maka orang seperti itu tidak punya kedamaian. Saudaraku, firman Tuhan selalu benar dan terbukti dalam pengalaman hidup. Termasuk orang yang tidak hormat pada orang tua tidak berumur panjang. Orang tidak hormat pada orang tuanya akan berbuahkan sikap tidak peduli. Lihatlah karakter orang yang peduli. Mereka dipenuhi hati yang penuh sukacita. Dan bukankah hati yang demikian itu obat kehidupan yang membuat hidup jasmani dan rohani kita sehat? Sebaliknya, perhatikan orang yang masa bodoh, egois, mau menang sendiri. Tidak sedikit orang yang tidak peduli kepada orang tuanya, hanya memusatkan segala sesuatu pada dirinya sendiri. Itu jelas-jelas membuat iklim kehidupan yang sekali lagi tidak sehat. Saudaraku, tentu saja orang yang hormat kepada orang tuanya dipanjangkan umurnya oleh Tuhan. Tuhan mengganjar setiap taburan yang baik dengan tuaian yang baik. Menabur hormat akan menuai panjang umur di negeri kita, ditempatkan Allah. Pertanyaannya, bagi yang sudah tidak punya orang tua, apakah masih berlaku dan relevan ajakan firman Tuhan ini? Tentu dalam keluarga ada sosok pengganti orang tua. Kepada merekalah rasa hormat kita ungkapkan. Jadi firman ini tidak mengalami kevakuman. Saudaraku, orang bilang, orang yang care itu share. Orang yang peduli itu akan berbagi. Orang yang peduli pada ayah atau ibunya, atau kedua-duanya, maka orang itu akan membagi kasih sayangnya kepada orang tuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami kesempatan dan kemauan untuk menghormati ayah dan ibu kami. Merekalah yang pertama membelai kami dengan kasih sayang dan menuntun kami dengan doa dan nasihat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru.
masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.